ईमान वालों के दिलों में मौजिज़ा करे, इश्क़े नबी खौफ़े खुदा मदनी मुज़ाकरा, इश्क़े नबी खौफ़े खुदा मदनी मुज़ाकरा, अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा. Harga diri adalah sesuatu yang sangat berharga. Jika sebagai gantinya kamu bahkan mendapatkan gunung berlian, maka tetap kamu tolaknya. Bagaimana pendapat Anda tentang postingan ini? Masya Allah, ini adalah pembahasan yang sangat indah. Pertama-tama, apa itu harga diri? Kita sering mendengar istilah ini. Harga diri berarti menjaga kehormatan diri, menjaga martabat pribadi, menjaga nilai diri kita sendiri. Inilah maknanya secara sederhana, menghargai diri sendiri dan tidak merendahkan diri di hadapan orang lain. Sifat ini melekat pada setiap orang, bahkan seorang anak kecil pun memiliki harga diri. Jika seorang anak dimarahi atau dipermalukan di depan banyak orang, ia akan merasakannya sebagai penghinaan. Tetapi jika ditegur secara pribadi, perasaannya tidak akan seberat ketika dipermalukan di depan umum. Oleh karena itu, orang tua harus memahami psikologi anak dalam mendidiknya. Jika anak terus-menerus dipermalukan di depan orang lain, mungkin ia tidak akan membalas atau berbicara, tetapi ia akan menyimpan luka itu di dalam hati. Bisa jadi ketika ia dewasa nanti, perasaan yang terpendam itu berubah menjadi masalah yang besar. Karena itu, menjaga harga diri anak juga sangat penting dalam pendidikan. Bagaimanapun, harga diri memang memiliki kedudukan yang besar dalam kehidupan. Rasulullah SAW bersabda dengan sangat indah bahwa mintalah kebutuhan kalian dengan menjaga harga diri, karena segala sesuatu berjalan sesuai takdir. Maksudnya adalah ketika kita meminta sesuatu, baik kepada manusia maupun dalam usaha kehidupan, jangan sampai kita merendahkan diri secara berlebihan. Para ulama dalam penjelasan hadis tersebut menerangkan bahwa jangan terlalu berlebihan dalam mengejar sesuatu hingga membuat diri sendiri hina. Jangan sampai karena ingin mendapatkan sesuatu, kita kehilangan martabat. Mintalah dengan kelembutan dan kewibawaan. Jika memang perlu meminta, lakukan dengan sopan dan terhormat. Jangan sampai berulang-ulang memohon dengan cara yang menjatuhkan nilai diri sendiri. Seseorang tidak seharusnya berkata dalam hatinya, yang penting urusanku selesai walaupun harga diriku hilang. Tidak demikian. Kehormatan diri juga harus dijaga. Sebab apa yang telah ditetapkan dalam takdir pasti akan terjadi. Dan apa yang tidak ditetapkan tidak akan pernah terjadi. Maka terlalu berlebihan dalam mengejar sesuatu tidak membawa manfaat selain kelelahan fisik dan bertambahnya kesedihan. Namun ini bukan berarti kita meninggalkan usaha. Dalam banyak hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk berusaha dan melakukan sebab-sebab yang diperbolehkan. Tetapi dalam usaha itu kita harus tetap menjaga syariat dan menjaga harga diri. Jangan sampai dalam berusaha kita kehilangan kendali dan melupakan adab. Ada ungkapan yang indah, tangan bekerja, hati bersama Allah. Artinya secara lahiriah kita melakukan usaha, kita bekerja, mencari nafkah, menjalankan sebab-sebab yang ada. Tetapi secara batin, hati kita bergantung kepada takdir Allah. Kita tidak meninggalkan usaha, tetapi hasilnya kita serahkan kepada Allah. Misalnya ketika makan, kita tidak menunggu makanan masuk sendiri ke dalam mulut. Kita angkat tangan, kita suapkan makanan. Itu adalah usaha. Tetapi apakah makanan itu memberi manfaat? Apakah ia menjadi energi? Apakah ia membawa kebaikan bagi tubuh? Semua itu di tangan Allah. Jadi sebab tetap dilakukan, tetapi yang menentukan hasil adalah Allah. Sebab hanyalah nama. Yang menciptakan sebab dan yang memberi pengaruh adalah Allah.
Inilah cara hidup yang benar. Inilah jalan yang dikehendaki Allah. Seorang hamba tidak meninggalkan usaha, tetapi juga tidak bergantung kepada usaha. Pandangannya tetap tertuju kepada Allah. Inilah sunnah para nabi dan jalan para wali Allah. Mereka bekerja, mereka berusaha, tetapi hati mereka tidak terikat pada dunia. Mereka menjaga harga diri, menjaga martabat, tidak merendahkan diri demi kepentingan dunia, dan selalu menyerahkan hasil kepada Allah. Beginilah seharusnya kehidupan seorang mukmin berjalan, menjaga harga diri, melakukan usaha, dan menggantungkan hati sepenuhnya kepada Allah. Siang di rumah melaksanakan salat, puasa, dan banyak berzikir kepada Allah. Kadang-kadang keluarga saya mengatakan bahwa saya sangat salehah. Jika ada tamu datang, mereka juga memuji saya di depan tamu dan menyebutkan kebaikan saya. Ketika mendengar pujian seperti itu, terkadang saya merasa senang di dalam hati. Pertanyaan saya, apakah perasaan senang karena pujian ini termasuk ria, pamer amal? Jika ada kekhawatiran tentang ria, bagaimana cara menghindarinya dan bagaimana menumbuhkan keikhlasan? Rasa senang ketika dipuji itu hampir selalu masuk ke dalam hati manusia. Jarang ada orang yang sama sekali tidak merasa senang. Ini adalah hal yang wajar, karena manusia memang senang jika dihargai, dicintai, dan dipandang baik oleh orang lain. Bahkan ini juga bisa dianggap sebagai salah satu nikmat dari Allah di dunia, ketika Allah membuat orang-orang mencintai kita karena kebaikan yang kita lakukan. Jika seseorang beribadah karena Allah, lalu setelah itu orang lain memujinya, menghormatinya, dan menyebutnya sebagai orang saleh, maka itu bukan ria, selama dia tidak menjadikan pujian itu sebagai tujuan, selama dia tidak beribadah supaya dipuji, dihormati, atau dimuliakan oleh manusia. Namun jika seseorang salat, puasa, berzikir, atau bersedekah dengan niat agar orang lain melihatnya, memujinya, memberinya kedudukan, hadiah, atau keuntungan dunia, maka inilah yang disebut ria. Ibadah seperti ini tidak lagi murni karena Allah, tetapi karena manusia. Dan ria termasuk dosa besar, bahkan bisa menghapus pahala amal. Begitu juga jika seseorang beribadah supaya mendapat harta, bantuan, atau keuntungan dari orang lain, maka ini juga termasuk ria, karena tujuan ibadah sudah berubah. Padahal tujuan ibadah hanyalah mencari ridha Allah. Adapun rasa senang yang datang ke dalam hati tanpa disengaja ketika dipuji, itu bukan dosa. Karena manusia tidak bisa mengontrol perasaan yang muncul secara tiba-tiba. Yang penting adalah bagaimana sikap setelah itu. Apakah dia tetap rendah hati atau justru menjadi sombong dan merasa lebih baik dari orang lain? Ujian sebenarnya ada di sini. Jika setelah dipuji seseorang merasa bangga berlebihan, merasa dirinya hebat, lalu malas memperbaiki diri, maka ini berbahaya. Tetapi jika setelah dipuji dia justru semakin takut kepada Allah, semakin menjaga amal, dan semakin merasa dirinya kurang, maka ini tanda kebaikan. Dalam Islam juga ada peringatan tentang bahaya memuji seseorang secara berlebihan di hadapannya, karena pujian bisa merusak hati, bisa membuat orang merasa puas dengan dirinya, lalu lupa memperbaiki akhlak dan ibadahnya. Di zaman sekarang banyak orang yang saling memuji tanpa kejujuran. Ada yang jarang salat tapi dipuji sebagai orang saleh. Ada yang jarang beramal tapi disebut dermawan. Semua ini hanya basa-basi dan kepalsuan yang tidak membawa kebaikan. Kadang memang boleh memuji seseorang dengan jujur untuk memberi semangat agar dia semakin dekat kepada agama. Tetapi pujian itu harus benar, tidak boleh bohong, dan tidak boleh berlebihan. Karena Allah tidak ridha kepada kebohongan. Jika seseorang dipuji, sebaiknya dia mengingat bahwa semua kebaikan datang dari Allah. Bukan karena dirinya hebat, tetapi karena pertolongan Allah. Hendaknya dia berdoa agar Allah menjaga keikhlasannya dan melindunginya dari riya.
Kesimpulannya, merasa senang ketika dipuji itu wajar dan tidak berdosa. Yang dilarang adalah beribadah supaya dipuji. Yang penting adalah menjaga niat agar semua amal hanya untuk Allah, bukan untuk manusia. Jika niat lurus, maka pujian tidak akan merusak hati, tetapi justru menjadi ujian untuk semakin mendekat kepada Allah. Sallu ala al-habib sallallahu ala Muhammad. Amirul Sunnah, saya ingin bertanya, saat ini banyak anak muda yang pergi ke luar negeri untuk menuntut ilmu. Mereka harus menghadapi tekanan kuliah, bekerja sambil belajar, biaya pendidikan yang mahal, serta kekhawatiran tentang masa depan. Semua ini membuat sebahagian dari mereka mengalami putus asa, cemas dan gelisah. Menurut bimbingan Amiri Al-Sunnah, kunci utama agar hati tetap kuat adalah dengan memperkuat tawakal, bersandar penuh kepada Allah dan menjaga hubungan dengannya. Berikut nasihat dan solusi rohani yang dapat diamalkan oleh para pemuda. Allahu Akbar. Sudah menjadi kenyataan bahwa ketika seseorang meninggalkan negerinya dan pergi jauh ke luar negeri untuk mencari kehidupan dunia, maka di sana pasti akan menghadapi banyak ujian dan cobaan. Umumnya orang pergi bukan untuk belajar agama, tetapi untuk mencari uang, pekerjaan, dan kenyamanan hidup. Padahal ilmu agama biasanya lebih mudah didapatkan di negeri sendiri, di lingkungan yang masih hidup dengan nilai-nilai Islam. Di banyak tempat, khususnya di negara-negara yang masih memiliki suasana keagamaan yang kuat, majlis ilmu, masjid, pengajian, dan kegiatan dakwah sangat mudah ditemukan. Lingkungan seperti ini sangat membantu seseorang untuk menjaga iman. Dengan rahmat Allah, suasana seperti ini menjadi benteng bagi hati dan akhlak seorang muslim. Namun ketika seseorang pergi jauh ke negeri orang, seringkali suasana ini hilang. Ia jauh dari majelis ilmu, jauh dari teman-teman yang mengingatkan kepada Allah, dan jauh dari kebiasaan ibadah yang dulu ia jaga. Banyak orang pergi karena kurang pengalaman dan kurang pemahaman. Mereka mengira hidup di luar negeri itu mudah, penuh kemewahan dan tanpa masalah. Mereka melihat gedung tinggi, mobil mewah, dan gaya hidup modern, lalu beranggapan bahwa semua orang di sana hidup bahagia. Padahal kenyataannya tidak selalu demikian. Banyak yang harus bekerja sangat keras siang dan malam tanpa waktu istirahat yang cukup. Ada yang menjadi pelayan, buruh, pekerja kasar, bahkan ada yang terpaksa melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan martabat seorang muslim demi memenuhi kebutuhan hidup. Dalam keadaan seperti ini, kegelisahan, kecemasan, dan tekanan batin pasti muncul. Hati menjadi sempit, pikiran penuh beban, dan hidup terasa berat. Semua ini adalah ujian dari Allah. Namun, alangkah indahnya jika kegelisahan itu bukan karena dunia, tetapi karena rindu kepada Allah, rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rindu kepada salat, rindu kepada Al-Quran, dan rindu kepada ibadah. Jika kegelisahan kita karena ingin lebih dekat kepada Allah, maka itu adalah kegelisahan yang penuh rahmat. Di zaman sekarang memang tidak dapat dipungkiri bahwa ilmu dunia juga penting. Pendidikan modern, bahasa asing, teknologi, dan keterampilan hidup sangat dibutuhkan. Kita hidup di zaman yang penuh persaingan. Tanpa ilmu dunia, seseorang akan tertinggal. Namun semua itu harus berada dalam batas syariat. Kita adalah muslim. Kita terikat dengan hukum Allah. Kita tidak bebas melakukan apa saja demi dunia. Kita tidak boleh mengorbankan agama demi harta dan jabatan. Masalah yang sering terjadi adalah banyak orang yang sangat pintar dalam urusan dunia, tetapi lemah dalam urusan agama. Mereka tahu banyak tentang sejarah, ekonomi, politik, dan teknologi, tetapi tidak tahu bagaimana beriman kepada Allah dengan benar. Mereka bisa membaca buku tebal dalam bahasa asing, tetapi tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik. Mereka lancar berbicara tentang teori dunia, tetapi tidak tahu cara salat yang benar.
Ini adalah kerugian yang sangat besar dan berbahaya bagi kehidupan akhirat. Sebelum sibuk mencari dunia, seseorang seharusnya memperbaiki dirinya terlebih dahulu. Rumah yang paling penting bukanlah rumah dari batu dan semen, tetapi rumah di dalam dada, yaitu hati. Hati itulah yang menentukan arah hidup seseorang. Jika hati dipenuhi dengan cinta dunia, kesombongan, iri dan dengki, maka hidup akan selalu gelisah. Tetapi jika hati dipenuhi iman, Al-Quran, sunnah, keikhlasan dan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hidup akan menjadi tenang. Rezeki tidak hanya ada di luar negeri. Rezeki tidak hanya ada di kota besar. Rezeki ada di tangan Allah. Dimanapun seseorang berada, jika Allah menghendaki, rezeki akan datang kepadanya. Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Dia memberi makan kepada orang beriman dan orang kafir, kepada orang taat dan orang durhaka. Maka mengapa kita terlalu takut soal rezeki dan sampai melupakan Allah? Ada sebuah kisah tentang seorang murid yang ingin pergi ke luar negeri untuk mencari nafkah. Gurunya berkata kepadanya, "Sampaikan salamku kepada Tuhan di sana." Murid itu heran dan berkata, bukankah Tuhan itu satu? Tuhan di sini dan di sana sama. Gurunya menjawab, itulah maksudku. Tuhan yang memberi rezeki kepadamu di sini juga yang memberi rezeki kepadamu di sana. Lalu mengapa kamu harus pergi jauh-jauh karena rasa tamak? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa barang siapa yang hanya memikirkan dunia, maka Allah akan mengacaukan urusannya dan membuat hidupnya sempit. Dunia hanya datang kepadanya sesuai takdir yang telah ditetapkan. Namun barang siapa yang berniat untuk akhirat, maka Allah akan menyatukan urusannya, memberikan ketenangan di hatinya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina. Ini adalah kenyataan yang dapat kita lihat. Orang yang terlalu mengejar dunia biasanya hidup dalam stres, tekanan, dan kegelisahan. Sebaliknya, orang yang mendekat kepada Allah hidupnya lebih damai dan tentram. Hatinya lapang, pikirannya tenang, dan urusannya lebih mudah. Karena itulah kita mencintai para wali Allah. Mereka meninggalkan dunia demi Allah. Hari ini banyak raja dan orang kaya masa lalu yang sudah tidak dikenal lagi. Kuburan mereka pun tidak jelas. Tetapi para wali Allah tetap dikenang, diziarahi, dan didoakan oleh jutaan orang. Nama mereka hidup dalam hati umat. Lihatlah Yazid yang dulu berkuasa, kini namanya hanya dikenal sebagai simbol keburukan. Sebaliknya, Imam Husain radhiyallahu anhu, walaupun syahid, beliau adalah pemenang sejati. Namanya disebut dengan penuh cinta, dihormati oleh jutaan orang, dan beliau adalah pemimpin para pemuda surga. Beliau tidak tunduk kepada kebatilan. Kekuasaan beliau bukan di dunia, tetapi di hati umat. Orang yang mengejar dunia akan diperbudak oleh dunia. Orang yang mengejar Allah akan dimuliakan oleh Allah. Dunia akan tunduk kepadanya. Karena itu, marilah kita merenung dan memperbaiki diri. Jangan sampai kita sibuk membangun dunia, tetapi melupakan akhirat. Jangan sampai kita mengejar harta tetapi kehilangan iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, jangan jadikan dunia sebagai kesedihan terbesar kami." Beliau juga berdoa, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kegelisahan. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang ikhlas, memberi kita hati yang mencintai akhirat, memberi kita kehidupan yang penuh berkah, dan mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin." Sallu ala al-Habib sallallahu ala Muhammad. Apakah doa atau pandangan nazar dari orang saleh dapat membawa kebaikan dalam kehidupan seseorang? Mohon bimbingannya atas pertanyaan ini. Doa itu tetaplah doa. Tidak ada sesuatu yang sia-sia dalam doa. Bahkan disebutkan bahwa doa dapat menolak takdir. Maksudnya doa bisa menjadi sebab berubahnya ketetapan yang tergantung pada usaha dan permohonan hamba. Dalam hadis disebutkan doa adalah senjata orang beriman. Senjata artinya
kekuatan, perlindungan dan penolong. Seorang mukmin mungkin tidak memiliki kekuatan dunia, tetapi selama ia memiliki doa, ia tidak pernah lemah. Doa bukan hanya bisa mengubah keadaan, tetapi juga bisa mengubah pandangan dan arah hidup seseorang. Ada kisah tentang Hazrat Syekh Syihabuddin Suhrawardi rahmatullah alaih yang diriwayatkan bahwa beliau berjalan di antara saf-saf di Masjid Khaif di Mina. Beliau bolak-balik berjalan. Seseorang bertanya, "Apa yang sedang Anda lakukan?" Beliau menjawab bahwa beliau ingin mendapatkan pandangan dari seorang wali Allah, berharap ada seorang kekasih Allah yang memandangnya dengan penuh perhatian. Padahal beliau sendiri adalah seorang wali besar. Namun beginilah adab para orang saleh, mereka tetap merasa membutuhkan perhatian dan doa dari orang-orang yang dicintai Allah. Dalam riwayat lain disebutkan tentang Nabi Isa alaihi salam bahwa beliau juga berjalan di suatu tempat dengan harapan mendapat pandangan penuh keberkahan. Ini menunjukkan bahwa dalam tradisi rohani Islam, pandangan seorang yang dekat kepada Allah memiliki makna yang dalam. Memang ada yang disebut pandangan buruk dan ada pula pandangan baik. Pandangan buruk atau hasad bisa membawa kerusakan, seseorang bisa jatuh karena iri dan kedengkian orang lain. Tetapi ada juga pandangan baik, yaitu pandangan penuh kasih, doa, dan keberkahan yang bisa mengangkat seseorang dari kesulitan menuju kebaikan. Ada ungkapan indah yang sering dilantunkan bahwa pada pandangan kasih itu ribuan salam tercurah. Jika pandangan penuh rahmat itu tertuju kepada seseorang, hidupnya bisa berubah. Disebutkan pula sebuah perkataan bahwa seseorang berkata, "Aku telah melihat banyak orang besar, tetapi tidak ada yang istimewa." Lalu dijawab kepadanya, "Masalahnya bukan kamu melihat mereka, tetapi tidak ada seorang pun yang memiliki pandangan rohani melihatmu. Jika seorang yang memiliki pandangan keberkahan melihatmu, tentu keadaanmu tidak akan seperti ini." Kisah ini pernah disebutkan oleh Mufti Ahmad Yarkhan rahmatullah alaih dalam salah satu tulisannya. Sejak dahulu para orang tua sering membawa anak-anak mereka kepada imam masjid atau orang saleh seraya berkata, "Tolong lihatkan anak ini." Maksudnya bukan sekadar melihat dengan mata, tetapi memohon doa dan perhatian penuh keberkahan dari orang yang mereka yakini saleh. Ini lahir dari husnuzan, prasangka baik bahwa orang yang menjaga salat dan kebaikan hidupnya, doanya lebih dekat kepada Allah. Karena itu dalam masyarakat muslim dikenal bahwa pandangan bisa membawa pengaruh. Ada pandangan yang merusak dan ada pandangan yang menguatkan. Ada pandangan iri yang menjatuhkan dan ada pandangan kasih yang mengangkat. Semua tetap atas izin Allah. Karena tidak ada sesuatu pun yang memberi pengaruh kecuali dengan kehendaknya. Kadang kita mendengar nama Manzur Ahmad. Jika direnungkan, Manzur berarti yang mendapat perhatian atau yang diterima. Ahmad adalah salah satu nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan maknanya adalah orang yang mendapat perhatian dan penerimaan. Tentu ini hanya makna bahasa, tetapi orang-orang dahulu sering merenungkan nama dengan penuh harapan keberkahan. Pada akhirnya semua kembali kepada Allah. Doa adalah kekuatan seorang mukmin. Pandangan yang baik adalah anugerah dan perlindungan dari pandangan buruk juga hanya dari Allah. Sallu ala al-Habib sallallahu ala Muhammad.